Di dekat situ, Tiu juga terkejut. Kakak Tiu, Tuan Trio kenapa? Kenapa dia tidak bergerak lagi? Tidak apa-apa. Tuan Trio sudah tua, terlalu banyak bergerak jadi perlu istirahat sebentar. Tiu, bantu aku cuci beras dan masak nasi. Mendengar perkataan Tiu, gadis kecil itu menjawab dengan patuh. Ya, suara sistem terdengar. Saat ini, kekuatan dan kawasan item sistem masih belum memiliki objek referensi. Kali ini, aura Raja Bela Diri dijadikan objek referensi. Nantinya akan dilakukan penyesuaian, tidak akan mudah rusak seperti ini lagi. Mendengar itu, Tiu bertanya dengan curiga. Artinya, setelah ini Raja Bela Diri tidak akan dengan mudah menghancurkan kursi kayu lagi? Kurang lebih begitu. Sistem juga butuh reputasi. Jawab sistem sangat manusiawi. Mendengar itu, Tiu merasa senang, berpikir dalam hati. Baiklah, mari kita heningkan cipta sejenak untuk Raja Bela Diri. Berpikir demikian, dia juga berkata dengan lantang, nah, bubur yang harum sudah siap. Dijamin kalian semua belum pernah mencicipi rasa ini. Tiu, coba kamu cicipi. Harum sekali. Terima kasih kakak Tiu. Di dekatnya, Xiaolao berkata dengan marah. Apa? Memakai semangkuk bubur untuk meminta maaf? Aku ini seorang martial saint. Tahu, sudah lama aku berpuasa, meskipun buburmu memang sangat harum. Tidak peduli apa yang dia katakan. Tiu yang duduk di seberangnya terus memuji bubur itu enak. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengubah nada suaranya. Namun, ini bukan salahmu. Aku akan mencicipinya dengan terpaksa, anggap saja kamu masih punya sedikit rasa hormat. Baru saja hendak mengatakan sesuatu. Tiu langsung memotong ucapannya. Maaf, Xiaola, ini bubur milik Ameo. Kalau Anda mau makan, Anda harus bayar. Mendengar perkataannya, lelaki tua itu terkejut, mengira dia salah dengar. Tiu juga merasa canggung dan bergumam dalam hati, aku juga tidak mau, tapi sistemnya menetapkan, hanya orang-orang Gunung Raja Agung yang bisa mendapatkan gratis. Setelah yakin dia tidak salah dengar, lelaki tua itu menampar meja dengan marah. Ini sudah keterlaluan, bahkan makanan anjing pun tidak diizinkan untuk kumakan. Aku benar-benar marah sekali. Mendengar teriakannya, Ameo yang sedang makan mengangkat kepalanya, kilatan cahaya dingin muncul di matanya. Seekor kepala naga energi hitam terbang keluar dari tempat Ameo, melayang menuju Xiaolao. Sementara lelaki tua itu masih tidak menyadari bahaya yang mendekat, dia terus mempertanyakan, apa kau meremehkan aku? Meremehkan martial saint dan Yen. Meskipun aku ingin menjadikanmu murid, tapi memikirkan kau meremehkan martial saint sepertiku, apa kau tahu betapa seriusnya masalah ini? Saat aku masih bisa bersabar, cepat jelaskan dengan jelas. Di dekatnya, Tiu berkata dengan jujur, mungkin ini lebih serius daripada yang Anda pikirkan. Ameo mengira Anda ingin merebut buburnya. Mengira Tiu hanya bercanda, lelaki tua itu semakin marah dan berteriak. Jangan bicara padaku tentang perasaan seekor anjing. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal sekarang, aku akan tunjukkan padamu seperti apa kemurkaan seorang martial saint. Melihat Ameo menggeram dengan ganas, Tiu membelai kepala anjing itu dan berkata, Ameo, jangan berisik lagi, dia tidak akan merebut buburmu. Dia menyendok semangkuk bubur untuk Tiu, lalu menyendok semangkuk lagi untuk Ameo. Melihat Tiu makan sambil memuji kelezatannya, dia berkata dengan puas kepada Xiaolao, Xiaola, Ameo ku besarkan, tentu saja aku harus mengurus makannya. Kan, Anda lihat Tiu ragu sedikit. Dia melanjutkan, Tiu ikut denganku dan juga dianggap sebagai orang Gunung Raja Agung, jadi aku harus menjaganya juga. Xiaolao menjawab, Gunung Raja Agungmu, masa depan apa yang kau miliki jika kau ingin menjadi Raja Gunung? Dia menjawab, masa depan atau tidak, itu bukan urusan Anda. Lihat ini Tiu. Apakah kamu ingin bergabung dengan Gunung Raja Agung? Tiu yang sedang makan dengan gembira, mengangkat tangan dan menjawab, mau. Asal setiap hari ada bubur untuk dimakan, itu sudah cukup.
Sistem segera menampilkan notifikasi, selamat klien telah menerima murid pertama. Mu Tiu Tiu, wanita 15 tahun, tubuh roh bawaan, memiliki kepekaan terhadap arbel. Jiao berkata dengan kesal. Tidak sampai segitunya, kan? Hanya semangkuk bubur saja. Aduh, kenapa aku merasa Marshall Sen ini bahkan tidak lebih berharga daripada semangkuk bubur? TVU sambil membelai kepala Emeo yang sedang makan bubur menjawab, beras milikku, Pak Tua, bukan beras biasa. Kalau mau makan gratis, tidak bisa. Makanya, lelaki tua itu dengan marah mengeluarkan segenggam batu roh, meletakkannya dengan keras di atas meja. Hai Impia, aku tidak percaya. Bayar ya bayar, aku tidak kekurangan batu roh. Jiao juga menyendok semangkuk bubur, bergumam. Aku mau coba bubur apa ini sebenarnya, daya tariknya begitu besar, bahkan murid seorang Marshall Sen pun tidak mau. Dia menyendok sesendok bubur ke mulutnya, berkata, ternyata harus menghabiskan satu batu roh tingkat menengah. Jika tidak sebanding harganya, aku akan tunjukkan padamu kemurkaan seorang Marshall Sen. Tunggu, kenapa aku, sang Marshall Sen, merasa sedang diawasi? Emeo dan Tiu Tiu sama-sama menatap mangkuk bubur Jiao dengan mata berbinar penuh harap. Dia mengangkat mangkuk bubur itu tinggi-tinggi dan berkata, jangan bermimpi lagi, Marshall Sen ini sudah membayar dan bahkan belum sempat mencicipinya. Jangan berharap yang tidak-tidak lagi. Dia mengangkat mangkuk dan meminumnya hingga tandas. Dia berpikir dalam hati, sampai sejauh ini, tidak, ini bukan hanya. Sebelum sempat menyelesaikan pikirannya, kedua matanya bersinar. Rasa ini, ingatan Jiao membanjiri dirinya. Saat itu dia berusia 23 tahun. Datang ke kampung halaman. Seorang teman, tahun itu temannya menikah, dia tinggal di sana untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian temannya meninggalkan kampung halaman. Mengingat kembali pemandangan indah tahun itu, Jiao menghela napas. Sejak saat itu hingga sekarang, aku tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Di sana aku bertemu seseorang. Orang itu memberiku sebotol arak, bernama mabuk hidup mati mimpi. Katanya setelah meminumnya, bisa membuat seseorang melupakan segalanya. Aku kira aku sudah lupa, tetapi sebenarnya aku tidak pernah lupa. Jiao menatap mangkuk bubur yang kosong, tanpa ekspresi sedih. Hanya semangkuk bubur ini saja sudah membuatku melupakan kisah cinta tahun itu. TVU berkata dengan tidak puas, kalau tidak mau kasih orang ya sudah, ini malah cerita soal asmara sama anak kecil dan anjing. Siapa juga yang mengerti? Baiklah, baiklah. Hanya makan semangkuk bubur saja, kenapa Anda sampai naik ke meja? Anda pikir sedang minum arak? Apa? Mau baca puisi juga? Anda pikir Anda Huang Yaoshi? Kenangan apa yang mau dilepaskan? Paling cuma satu cawan untuk matahari, satu cawan untuk kematian gitu kan? Tiu Tiu juga menimpali. Jiao pelit banget. Bahkan Emeo di sebelahnya menggonggong 2 kali seolah menunjukkan dukungan. Dia buru-buru membela diri. Aduh, bukan aku tidak mau berbagi. Barusan aku terlalu emosional jadi langsung minum sampai habis. Dia berkata dengan nada tinggi, aduh, perasaanku meluap-luap, paling banyak. Aku traktir 2 mangkuk lagi. Dia buru-buru melambaikan tangan. Tidak boleh, 5 mangkuk saja. Aku punya banyak batu roh, meskipun sangat ingin. TVU hanya bisa tersenyum dan menolak. Maaf Jiao, setiap orang hanya boleh 1 mangkuk per hidangan. Aku hanya punya sepetak sawah kecil, dan aku masih harus membawanya turun gunung untuk dijual. Jiao mengerutkan kening dan berkata, kau bodoh, beras enak ini, yang bahkan membawa energi spiritual, kenapa kau malah menjualnya? TVU menjawab dengan jujur, aku ingin mengembangkan bisnis Gunung Raja Agung. Dia melanjutkan, meskipun bubur ini enak, tapi Anda lihat, aku, Tiu Tiu, dan juga Emeo tidak mungkin makan bubur setiap hari. Tiu Tiu dan Emeo mencari permainan setelah selesai makan. Tiu Tiu membuat karangan bunga dari rumput, mengenakannya di kepala Emeo. Emeo, jangan bergerak, kakak sedang membuatkan karangan bunga untukmu. Benar, kamu itu anjing atau
Melihat gadis kecil itu, Xiaolao berdeham beberapa kali. Tiviu melihat mereka dan tersenyum. Setelah Gunung Raja Agung berkembang, aku harus mencarikan guru untuk Tiu-Tiu lagi. Tentu saja Xiaolao tidak mau. Jangan membual lagi. Masa depan apa yang dimiliki Gunung Raja Agungmu? Hanya dengan kalian berdua, bagaimana cara mengembangkannya? Aku, Marshall Sen, yang mengajarkanmu Tiu-Tiu adalah pilihan yang paling bijaksana. Melihat dia kehilangan ketenangan, Tiu mulai memprovokasi, belum tentu. Siapa tahu suatu hari Gunung Raja Agung akan menjadi tanah suci. Kalau mau jadi gurumu Tiu, bergabung saja dengan Gunung Raja Agung. Xiaolao mencibir. Hah, apa dasar kepercayaan dirimu? Hanya dengan gunung kecil ini dan ilmu bela diri tingkat pemula yang kau miliki, kau ingin mengembangkannya menjadi tanah suci? Tiu menyandarkan kedua tangan di meja dan menjawab, bermimpi, lalu wujudkan. Manusia hidup tanpa impian. Kalau tidak punya impian, apa bedanya dengan ikan asin? Siapa tahu dengan terus bermimpi akan berhasil. Xiaolao tenggelam dalam pikiran. Melihat dia tampak goyah, Tiu menambahkan, aku tidak menyombongkan diri. Tempat ini memiliki potensi yang sangat besar. Aku bisa menjamin beras jenis ini adalah produk paling remeh di sini. Xiaolao merenung, anak muda yang aneh. Kerjanya cuma membual. Dia melihat lagi ke arah sawah. Sepetak sawah yang lebih baik daripada beras roh tingkat atas, dan juga ada peralatan yang dapat dengan mudah menghancurkan ki pelindung tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia masih merasakan sakit. Dia melihat lagi ke arah Tiu dan Emeo yang sedang bermain. Tiu melempar ranting agar Emeo mengambilnya. Seorang gadis kecil dengan bakat luar biasa. Seekor anjing yang tidak takut pada aura membunuh Tetua Zhao. Tetua Zhao melipat tangan, mendongak menatap langit. Lalu, ada Gunung Raja Agung yang menarik, entah muncul dari mana. Setelah berpikir lama, Tetua Zhao baru angkat bicara. Bocah, dia melanjutkan. Aku, Sang Marshall Sen, setuju dengan usulanmu. Aku akan tinggal di Gunung Raja Agung sebagai tetua selama 1 tahun untuk mengajarimu Tiu memurnikan pil. Jika saat itu, perkembangan Gunung Raja Agung tidak menjanjikan, aku akan membawamu Tiu pergi. Bakat anak itu tidak seharusnya disia-siakan. Tiu, jangan sia-siakan di sini. Tapi aku tidak akan mendengarkan perintah siapapun. Jika kau meminjam namaku untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum langit, aku, Sang Marshall Sen, akan menjadi orang pertama yang tidak akan memaafkanmu. Tiu berhasil mencapai tujuannya, menyeringai lebar. Anda tenang saja, dijamin tidak akan mengecewakan. Sistem juga menampilkan notifikasi, selamat kepada klien yang berhasil merekrut seorang ahli tingkat Marshall Sen, menerima 1 kali kesempatan Indian. Tetua Zhao juga tidak basa-basi, segera menyatakan niatnya. Itu sudah menjadi keinginanku, biarkan Tiu segera berbakti pada guru. Tiu berpura-pura terkejut. Aku kira Anda datang ke Gunung Raja Agung karena makanannya. Pria tua itu segera menyangkal. Apa yang kau pikirkan? Hal bagus apa yang belum pernah dimakan oleh Marshall Sen ini? Kalau bukan karena benih yang bagus, aku tidak akan tinggal di gunung ini. Dia malas mendengar penjelasan pria tua itu. Jadi dia memotong. Ya, Marshall Sen memang yang terbaik. Tiu kemari. Tetua Zhao sudah ada di Gunung Raja Agung. Cepat kemari, peluk paha. Bukan, berbakti pada guru. Tiu yang sedang bermain dengan Emeo menjawab panggilan itu dan segera berlari mendekat. Malam sunyi senyap. Cahaya bulan redup di balik puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi. Emeo tidur dengan patuh. Di samping Tiu. Bahkan Tetua Zhao sudah tidur nyenyak. Semua orang tidur dengan nyenyak. Di tengah malam yang sunyi, tawa kecil yang licik terdengar. Hehe. Tiu menggosok-gosok kedua tangannya dengan gembira. Malam sunyi senyap, malam keberuntungan. Hehe. Memulai program undian bulanan sekali. Merekrut 1 Marshall Sen. Totalnya menjadi 2 kali. Saat ini Tetua Zhao baru bangun. Melihat pemandangan ini, di tengah malam bukannya tidur, malah tertawa bodoh di tempat tidur. Kenapa? Dia mengabaikannya, hanya tertawa dengan gembira. Pria tua itu hanya merasa dia gila. Papan informasi muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak.
Banyak sekali. Kartu putih adalah item spiritual, batu roh. Kartu biru adalah berbagai jenis konstruksi arsitektur. Kartu hitam adalah tanah pertanian. Kartu merah adalah berbagai jenis manual teknik rahasia. Kartu kuning adalah berbagai jenis senjata, alat spiritual, dan lainnya. Dia dengan hati-hati mengamati setiap kartu. Satu batu roh tingkat menengah, ruang kultivasi, gerbang Gunung Raja Agung, buku keahlian bertani. Apa ini? Kartu-kartu mulai berputar posisi. TV melihat serangkaian kartu yang sama persis telah dibalik, menghela napas. Semua tercampur, terlalu cepat. Pola di belakangnya sama persis. Aku tidak ingat sama sekali. Dia berdoa. Jangan sampai mendapat batu roh. Aku sudah bisa mendapatkan batu roh dari menjual beras, teknik rahasia, manual. Aku datang. Dia menjulurkan jari dan mulai memilih. Tuhan memberkati, pilih prajurit, pilih jenderal, pilih yang kena. Siapapun yang terpilih, dialah yang didapat. TV menyentuh satu kartu. Misi menunjuk prajurit dan jenderal besar. Dia berdoa. Jangan batu roh, jangan batu roh. Aku butuh bangunan, aku butuh manual. Tetapi kartu itu perlahan menunjukkan warna putih. Gawat, item spiritual. Jangan batu roh. Ketika kartu itu terbalik sepenuhnya, sistem mengumumkan, selamat kepada tuan rumah, Anda mendapatkan sebuah kapak pemotong kayu. TV mengambil item itu dan memaki. Sialan, senang sia-sia. Cuma dapat kapak pemotong kayu. Namun, terlihat jelas barang dari sistem pasti tidak terlalu buruk. Dia mencobanya sekilas. Kualitasnya lumayan. Dia menyimpan kapak ke dalam ransel. Menyimpannya di ransel lebih baik daripada harus membelinya di toko sistem. Masih ada satu kali undian. Kartu-kartu mulai berputar lagi. TVU dengan cepat berharap lagi. Semoga undian selanjutnya, jangan batu roh, jangan tanah, aku butuh bangunan. TVU terus berdoa. Aku butuh manual, aku butuh manual, aku butuh manual. Hal penting harus diucapkan 3 kali. Pilih prajurit, pilih jenderal, pilih jenderal. Pilih yang ini. TVU selesai memilih kartu. Sistem mengumumkan, selamat kepada tuan rumah, Anda mendapat 10 plot tanah pertanian tingkat 1. Dia menghibur dirinya sendiri. Tanah pertanian, setidaknya lebih baik daripada kapak pemotong kayu. Manual memang tidak mudah didapatkan. Memeriksa 10 plot tanah yang didapat tuan rumah, adakah tempat yang tidak bisa ditanami? Mendapat keahlian bertani. Bahkan mendapat bonus keahlian bertani, anggap saja kejutan yang menyenangkan. Tapi kenapa sistem begitu murah hati? Dia curiga. Tidak benar, mendapat keahlian. Tetapi mana benihnya? Mendapat keahlian bertani. Membuka toko sistem. Sistem mengingatkan, keahlian bertani. Bertani perlu ketekunan agar tanaman tidak layu. Semoga tuan rumah rajin bertani setiap hari. Dia melihat daftar harga dan menghela napas. Sudah kuduga sistem ini tidak punya niat baik. 1 benih 10 koin emas. 1 botol mata air spiritual 5 koin emas. Dia menghela napas, merasa tubuhnya terkuras. Tidak cukup uang lagi. Sistem harusnya ganti nama menjadi sistem petani saja. Lebih tepatnya sistem pemerasan. Benar-benar ingin mengubahku menjadi petani? Ya. Keesokan paginya, Diu yang baru bangun tergesa-gesa mencari TVU. Kakak, dia dan tetua Zha melihat. TVU sedang rajin membajak ladang. Tiu malu-malu. Maafkan aku bangun kesiangan. Dia menjawab sambil bekerja. Tidak apa-apa, memangnya ada aturan harus bangun pagi? Gadis kecil itu berkata dengan malu-malu. Satu lagi, terima kasih kakak TVU. Tapi aku sudah menyiapkan baju baru untuk adik. Diu sangat menyukainya, jawabnya sambil tersenyum, menyandang cangkul di bahu. Haha, bagus kalau Diu suka. Waktunya terbatas jadi aku belum sempat membuat seragam Gunung Raja Agung, lain kali kalau sudah selesai akan kuberikan pada adik. Ia berpikir dalam hati. Diu hari ini cantik sekali, memang anak-anak. Kalau ditambah 2 kepang pasti lebih indah. Tapi gaya rambut ini juga sudah sangat cantik. Tiu memegang wajahnya yang merona. Jangan puji-puji aku terus. Nanti aku malu.
Kakek Xiao juga angkat bicara. Pagi-pagi buta sudah kulihat kamu menanam pohon? Begini caramu mengembangkan Gunung Raja Agung? Ia menjawab sambil menyeka keringat di dahinya. Tidak kalah dari padiku, kok? Ia melanjutkan. Pohon buah-buahan jenis ini tidak sederhana, air siramannya juga sudah disiapkan. Tunggu saja sampai berbuah, Anda akan tahu sendiri. Namun, di dalam hati ia mengeluh, sungguh merepotkan, harus ada air mata air roh botolan lagi. Ia membuka sebotol air mata air roh, lalu meneguknya. 1 botol 5 koin emas, ini namanya merampok di siang bolong. Tapi kenapa rasanya seperti air mineral? Begitu meneguknya, ia merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Oh, aku tidak lelah lagi, rasanya penuh vitalitas. Air ini hebat sekali. Tiu memberikan sebotol kepada Tiu. Adik juga coba, air ini tidak biasa. Setelah itu, ia juga memberikan sebotol kepada kakek Xiao. Keduanya mengamati kakek Xiao dengan rasa ingin tahu. Kakek Xiao setengah percaya setengah ragu. Botol air ini aneh, tapi karena gratis, tidak masalah. Lalu keduanya mencoba meminumnya, mencoba seteguk. Setelah selesai minum, kakek Xiao berseru kaget. Astaga, air apa ini? Saya belum pernah melihat pemulihan energi fisik seperti ini bahkan lebih hebat dari pil eliksir. Tiu dengan gembira menghabiskan sebotol air itu, terus memuji. Anak sekali, kakek Xiao juga mendesah. Dasar bocah. Tiu dengan santai mengambil botol air lain untuk menyiram pohon, menjawab. Tunggu aku selesai menyiram pohon dulu. Kakek Xiao dengan panik merebut botol air itu, berteriak keras. Mata air roh yang berharga seperti ini kamu gunakan untuk menyiram pohon? Apa otakmu ada masalah? Kamu sedang menyia-nyiakan harta surga dan bumi di sana. Dasar anak pemboros. Tiu buru-buru menjelaskan. Kakek Xiao, ini memang air yang digunakan untuk menyiram pohon. Meskipun disebut mata air roh, ini hanya mata air roh tingkat rendah saja. Jadi untuk pohonku, ini tidak bisa dianggap pemborosan. Kakek Xiao mendengus. Baiklah, kamu tidak usah menjual padi lagi. Betapa bela diri ini akan membelinya semua. Ia memegang 2 botol air sambil menghela napas. Air mata air roh sebaik ini malah dipakai untuk menyiram pohon. Pemborosan juga harus ada batasnya. Tiu tetap sabar menjelaskan. Kakek Xiao, Gunung Raja Agung ingin berkembang harus bergantung pada produk khas yang terkenal. Menyimpan barang hanya untuk digunakan sendiri bukanlah cara yang baik. Kakek Xiao berkata tak berdaya. Jujur, kadang-kadang aku benar-benar ingin langsung menghajarmu saja. Itu barangmu, lakukan sesukamu. Tiu tersenyum, merapikan barang-barangnya, duduk mengatur padi, lalu berpamitan. Kalau begitu kakek Xiao, Tiu, aku harus turun gunung untuk menjual padi sekarang. Kakek Xiao mengangguk. Pergilah, nak, ada aku di sini. Tiu juga buru-buru berdiri, melambai. Kakak Tiu hati-hati. Ia menjawab dengan tegas, lalu mundur selangkah, mengambil posisi. Kakek Xiao masih kesal dalam hati, padi yang harganya seperti anak emas begini siapa yang tahan. Tiba-tiba, ia kembali menantikan hari pohon buah itu berbuah. Padi enak, pohon buah, mata air roh. Ini semakin menarik. Ia melihat punggung Tiu yang menghilang, baru kemudian angkat bicara. Ayo Tiu, guru akan membawamu belajar teknik kultivasi batin. Tiu menjawab patuh. Baik, guru, lalu mengikutinya. Pasar dipenuhi orang yang berlalu lalang. Paman Lukai, penjual ikan, melihat Tiu lalu berseru kaget. Wah, bukankah ini bocah yang kemarin menjual padi? Ia melihat Tiu membawa kayu bakar untuk memasak bubur, penasaran apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Apa yang sedang dia lakukan ini? Paman Lukai merasa aneh. Tulisanmu kenapa? Kenapa tidak ditulis dari kanan ke kiri? Ia membaca sekilas. Padi Gunung Raja Agung, 1 kati, 1 batu roh tingkat menengah, memasak bubur di tempat. 1 mangkuk, 20 batu roh tingkat rendah. Ia tidak dapat menahan diri untuk berkata, anak muda, apa kamu sudah gila karena uang? Belum lagi 1 kati padi seharga 1 batu roh tingkat menengah. Berapa banyak mangkuk bubur yang bisa dimasak dari 1 kati padi?
Apa kamu pikir masih ada orang bodoh yang mau membeli padimu? Sebagai manusia, kamu harus tahu batasanmu. Mengerti? Tiviu sambil mengaduk bubur tersenyum canggung. Paman, Anda terlalu keras bicara. Padi saya sangat enak. Saya memasak bubur di tempat juga harus memungut sedikit biaya. Paman, saat bubur baru matang, aroma harum menyebar. Tiviu buru-buru melambaikan tangan. Saya bukan orang baru. Lukai di warung sebelah bergumam dengan kesal. Berapa banyak orang bodoh lagi yang akan dia tarik? Kalau dia di sini, bagaimana aku bisa berdagang? Semua orang terus berdiskusi. Harum sekali. Sejak kapan bubur putih bisa seharum ini? Adik kecil, berapa harga jual padi dan buburmu? Tiviu yang melihat keramaian menjadi panik. Kenapa tiba-tiba banyak orang begini? Menakutkan sekali. Ia menunjuk ke papan. Harganya sudah tertulis di papan. Padi Gunung Raja Agung 1 kati, 1 batu roh tingkat menengah. Dimasak di tempat. 20 batu roh tingkat rendah per mangkuk. Setelah mendengar harga itu, giliran mereka yang panik. Apa kamu sudah gila karena miskin? Siapa yang sanggup membeli harga segini? Apa kamu tidak takut 4 toko padi besar datang membuat onar? Hei, harga segini sudah keterlaluan. Tiviu buru-buru menjelaskan. Paman-paman sekalian, berdagang itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, padi kami, padi saya, bukan jenis biasa, harganya sebanding dengan kualitasnya. Saya juga tidak memaksa siapapun untuk membeli. Orang itu menjawab, bagaimana cara bicara anak ini? Jangan berdesakan, minggir. Orang yang menerobos kerumunan adalah Lukai. Bocah, bahkan di warung ikanku pun aku tidak bisa berdagang. Ambilkan aku 1 mangkuk untuk dicoba, biar kulihat padi jenis apa yang kau jual. Tiviu mengangguk, menyendok 1 mangkuk bubur dan menyodorkannya. Baik, Paman, mangkuk ini anggap saja saya traktir. Silakan, Paman, maafkan saya. Lukai menerima mangkuk bubur sambil berkata dengan wajah penuh amarah. Berhenti pura-pura baik. Kalau tidak sepadan, jangan salahkan aku kalau aku menghancurkan lapakmu. Kamu menghalangi daganganku. Tahu, Lukai melanjutkan. Merampas rezeki orang sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Orang-orang di sekitar mencium aroma bubur yang sangat harum. Air liur berebut keluar. Oh, belum waktunya makan. Tapi aroma harum ini sudah tercium. Lukai yang menciumnya juga berseru kaget. Kenapa aroma ini membuatku merasa bau amis di tubuhku selama bertahun-tahun seolah lenyap? Kerumunan itu seolah terhipnotis, serentak mendekatkan wajah mereka ke mangkuk bubur di tangan Lukai. Lukai membentak. Hai, apa yang kalian lakukan? Saat ini, di mata mereka hanya ada mangkuk bubur itu. Tidak memikirkan hal lain, mereka hanya ingin mencoba 1 suap saja. Benar, hanya 1 suap. Aku bahkan tak bisa menahannya semenit pun. Lukai memeluk erat mangkuk bubur itu di dadanya. Peringatan, jangan harap kau bisa merampas buburku. Bubur ini bukan untukmu. Jangan buang-buang tenaga. Lukai menghabiskan semangkuk bubur itu dalam sekali teguh. Ekspresinya saat itu benar-benar tak terlukiskan. Setelah menghabiskan bubur, Lukai menitikan air mata. Hatinya dipenuhi nostalgia. Belum pernah ia merasakan sensasi yang begitu menyegarkan dan baru. Beras baru, aromata air yang manis, rasa yang berpadu sempurna ini benar-benar jauh lebih menakjubkan daripada permen cinta pertama. Ya, cinta pertamaku semakin puitis. Inilah yang disebut mendongak melihat bulan terang, menunduk merindukan kampung halaman. Orang-orang melihat reaksinya yang aneh dan bertanya dengan khawatir, jangan-jangan bubur ini beracun, sampai-sampai membaca puisi segala. Apa dia sudah gila? Apa yang dia gumamkan? Setelah makan bubur, dia malah teringat cinta pertama. Berlebihan sekali. Paman, apa paman pura-pura? Atau biar kami coba juga. Setelah mendengar itu, Lukai marah besar. Aku pura-pura baik hati agar kalian bisa mencoba? Begitu, ia mendongak dan menjilat bersih tetesan bubur terakhir yang tersisa di mangkuk. Bahkan ia menjilatnya sampai tidak terlihat bekas pemakaian. Ia berseru keras, lihat, kan, tidak tersisa setetes pun. Kalian berani meragukan aku pura-pura baik dan masih mau mencoba? Sana makan kotoran.
Bubur ini hanya ada di surga? Apa kalian pantas memakannya? Dasar rakyat jelata. Orang-orang dan Tuviu merasa bingung melihat reaksi Lukai. Tuviu terperangah. Meskipun ia tahu pamannya ingin membantu beriklan, akting ini terlalu berlebihan. Lukai menangkupkan tangan ala pendekar. Terima kasih banyak Tuan Muda atas buburnya. Ini adalah makanan terenak yang pernah aku santap dalam 3 tahun terakhir. Siapapun yang berani bilang aku pura-pura, berarti mereka meremehkan semangkuk bubur ini. Pisau pemotong ikan di tanganku ini bukan hanya pajangan. TVU hanya bisa menundukkan kepala. Anda terlalu memuji. Kerumunan masih berbisik-bisik. Berisik. Benar atau palsu? Seberlebihan itukah? Masa sih? Reaksinya intens sekali. Tidak separah itu, kan? Mendengar dia bilang begitu, aku jadi ingin coba juga semangkuk. Tapi harganya mahal sekali. Saat itu, seseorang dari atas lantai berseru. Awan keberuntungan 5 warna menyinari dunia. Kenapa di bawah sana begitu gaduh? Pemuda ini adalah Tuan Muda dari klan Bah. Dia berkata, ada juga aroma ini, lumayan bagus. Gadis yang memegang kecapi di sampingnya menjawab, Tuan Muda, apakah Anda masih ingin mendengar pelayan ini memainkan kecapi? Dia melambaikan tangan. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bak Cilong mengambil botol arak, tersenyum dan berkata, biar Tuan Muda ini yang turun untuk melihatnya. Hehe, menarik sekali. Bak Cilong berdiri di atas lantai, mengamati Trong Tam dan Latu. Apa yang terjadi di bawah sana? Trong Tam menjawab, lapor Tuan Muda, sepertinya ada sebuah warung kecil yang menjual beras dengan harga mencekik leher. Kabarnya beras ini adalah produk spesial dari Gunung Raja Agung. Latu menambahkan, selain itu, harganya bukan hanya selangit 1 kati 1 batu roh tingkat menengah, tetapi aromanya juga sangat lezat. Karena itulah banyak orang berkumpul untuk menonton. Bak Cilong mengipasi dirinya dengan kipas di tangan, menunjukkan ekspresi senang. Berani-beraninya dia menjual beras dengan harga mencekik leher tepat di depan pintu klan Bah kita. Besar sekali nyalinya. Latu menjawab, benar. Siapa yang tidak tahu klan Bah kita adalah salah satu dari 4 toko beras besar, dan dia berani menjual beras tepat di jalan ini. Dia benar-benar tidak menghargai klan Bah kita sama sekali. Tuan Muda Bak Cilong mengangguk. Jika aku tidak memberinya pelajaran yang tak terlupakan, bukankah gelar raja kecil kota Liangku hanyalah nama kosong? Trong Tam ikut menimpali. Betul, Tuan Muda harus memberinya pelajaran. Gadis yang memegang kecapi tertawa dalam hati. Jelas-jelas dia masih anak-anak, tapi suka bertingkah seperti pendekar. Belum mengerti urusan duniawi sudah berkeliaran di kedai arak. Tuan tua Bak punya putra yang hiperaktif begini, sungguh merepotkan baginya. Bak Cilong menautkan kedua tangan di belakang punggung, melangkah ke pagar dan melihat ke bawah. Haha, mari kita turun dan cari tongkat. Kita beri anak nakal itu babak belur. Biar dia tahu betapa hebatnya aku. Bah, Trong Tam dan Latu berdiri di belakang bersorak. Tuan Muda hebat. Gadis yang memegang kecapi hanya menggelengkan kepala, bergumam. Seperti ini masih suka berdiri di tempat tinggi untuk pamer, apalagi disebut raja kecil kota Liang. Saat ini, di warung bubur Lukai. Lukai berseru keras. Jangan bicara kalau belum menyelidiki, kau mengerti? Belum makan sudah bicara senaknya. TVU di samping menenangkan. Paman, tenanglah. Kerumunan menjawab. Tapi mahal sekali, terlalu mahal. Bagaimana kami bisa memakannya? Sebuah suara yang jernih dan berwibawa terdengar. Makan atau belum makan? Itu urusan nanti. TVU menoleh. Pria itu melanjutkan. Di kota Liang ini, kau tidak menghormati peraturan yang ditetapkan oleh 4 toko beras besar, berani menjual beras dengan harga tinggi sesuka hati. Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Di belakangnya ada 2 bawahan. Sedang membuka jalan. Cepat, minggir, minggir. Tuan Muda Bak datang. Tuan Muda Bak datang. TVU tidak tahu. Siapa yang datang? TVU berbisik ke telinga Lukai. Ini anak siapa? Masih kecil begitu kok bicaranya seperti itu. Lukai menjelaskan. Dia adalah tuan muda kecil dari klan Bah. Sebaiknya jangan cari masalah dengan Bah. Cilong mendengarnya dan langsung berteriak. Kau yang kecil, seluruh keluargamu yang kecil.
Aku adalah tuan muda klan Bak Tiulong, Tiviu bergumam. Kalau bukan kecil, lalu apa? Tiulong berkata dengan berwibawa. Semua harga beras di kota Liang diputuskan oleh 4 toko beras besar kami. Kau berani menjual beras sesukamu, apalagi satu kati satu batu roh tingkat menengah. Kenapa kau tidak sekalian terbang ke langit saja? 4 toko beras besar kami sama sekali tidak bisa mentolerir pedagang curang sepertimu yang merusak pasar. Tiviu bertanya, kau ini badan pengatur harga? Atau kau 315? Tiulong tertegun. Badan pengatur pasar. Apa itu? Kenapa orang ini selalu mengatakan hal-hal aneh dan tak bisa dimengerti? Tunggu, apa yang kau katakan soal harga? Tiviu melipat tangan dan menjelaskan, sederhananya, kau bukan pejabat yang mengatur harga, kau juga bukan pengelola keamanan pasar, apalagi orang yang bertanggung jawab mengelola kualitas produk. Aku baru menjual 20 kati beras, apa hubungannya dengan kau? Jangan-jangan kau ini pemungut biaya perlindungan? Ya. Aku takut sekali. Lu Kai di samping mengingatkan, adik kecil, aku rasa kau sebaiknya lebih sopan sedikit. Dia itu tuan muda klan Bah. Tiulong saking marahnya sampai wajahnya memelintir. Berani-beraninya dia memanggilku anak kecil. Aku harus membunuhnya. Aku pasti harus membunuhnya. Hai Empia, jika kau memang tidak takut, maka konsekuensinya kau tanggung sendiri. Dia menunjuk ke panci bubur dan berkata, buburmu bisa seharum ini, pasti kau menambahkan gaharu. Kerumunan menjadi riuh. Gaharu, bukankah itu adalah zat yang dilarang oleh 5 benua besar? Penggunaan jangka panjang dapat memengaruhi kesadaran manusia, sangat beracun. Pantas saja ada aroma seperti ini. Gaharu memang memiliki efek seperti itu. Dia berkata dengan bangga. Di distrik Dongzhou ini ada aku, Bai Xiaolong. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menipu di sini? Apalagi yang bisa kau katakan? Tiviu berpikir dalam hati. Apa-apaan Gaharu ini? Mau memfitnahku ya? Tapi semua orang makan buburku, bukankah mereka akan tahu kebenarannya? Triknya hanya sampai di situ. Dia berkata dengan tenang, jika Anda semua ragu, bagaimana kalau mencicipi bubur ini? Jika bubur saya mengandung Gaharu, tentu saja saya akan menyerah. Xiaolong tidak takut. Aku juga tidak bodoh. Jelas-jelas ada masalah. Kenapa harus dicoba? Kita harus memanggil pihak berwenang untuk mengujinya. Zhang Ba cemas. Tuan muda, jangan-jangan Anda ingin mengundang Tuan Han datang. Dia menepuk kipas di tangannya, menegaskan, benar, kita harus mengundangnya datang. Selanjutnya, hanya dia yang bisa menguji apakah bubur ini bermasalah atau tidak. Zhang Ba tergagap. Tuan muda, apa masalah ini tidak akan menjadi terlalu besar? Xiaolong dipenuhi niat membunuh. Berani-beraninya kau bilang aku anak nakal? Kalau aku tidak memberimu pelajaran, apa muka jagoan kecil kota Liang ini masih bisa diselamatkan? Sama sekali tidak berlebihan. Hanya dia, ahli bela diri kekuatan eksternal tingkat 10, yang dapat melindungi kedamaian jalanan ini. Tiviu sedikit cemas mendengarnya. Kekuatan eksternal tingkat 10, apa ini ancaman untukku? Aku baru saja menginjak ambang kekuatan eksternal tingkat 1. Hanya dia, yang dijuluki jagoan pasar kota Liang, yang bisa membuat para pedagang di jalanan ini tunduk. Sementara itu, di kios bebek panggang, seseorang membawa seekor bebek di depan pemilik kios bebek panggang, bertanya, bebek panggang ini lumayan, berapa harga satu ekor? Begitu melihat orang itu, si pemilik kios berkata dengan sopan, asalkan Anda suka, bawa saja. Apa artinya uang? Jangan sampai merusak hubungan baik. Orang itu mengangguk puas. Bagus, bagus. Pemilik kios memang pengertian. Dia merobek paha bebek, menggigitnya besar-besar, lalu melanjutkan. Tapi biaya pengelolaan bulan ini tetap harus dibayar. Si pemilik kios terus mengangguk. Mengerti, mengerti. Anda tenang saja, pasti akan dibayar tepat waktu. Li Si yang sudah menunggu lama melihatnya dan berseru gembira. Aduh, akhirnya saya bertemu Anda. Tuan muda saya ada urusan yang ingin meminta bantuan Anda. Orang itu berkata dengan tidak sabar. Apa tuan mudamu tidak bisa berhenti membuat masalah? Sudah berkali-kali
Lisi menyerahkan sekantong uang besar. Ini adalah sedikit ketulusan dari tuan muda. Orang itu menyambar kantong uang, berkata kesal. Ada urusan apa? Katakan saja, jangan panggil aku tuan tua lagi. Apa aku setua itu? Apalagi yang ingin kalian lakukan? Saat ini, Tiveu merasa sangat gelisah. Sistem, apa aku harus lari? Sepertinya aku tidak bisa melawannya. Orang ini mau memfitnahku. Sistem menjawab, hal ini tidak termasuk dalam lingkup penanganan sistem. Klien urus sendiri. Hanya anak kecil saja sudah membuatmu takut begini. Klien terlalu pengecut. Xiaolong melihat ekspresi ketakutan Tiveu, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku bertanya padamu, apa kau takut atau tidak? Tiveu mempertimbangkan sejenak. Antara pengecut dan mati, aku memilih pengecut. Ahli kekuatan eksternal tingkat 10, satu langkah lagi dan dia resmi menjadi ahli bela diri sejati. Baru saja selesai berpikir dan belum sempat lari, orang itu sudah berjalan sambil menggerogoti paha bebek. Tuan muda Bai, ku dengar di sini ada orang yang menjual nasi yang dicampur gaharu. Siapa yang kurang ajar berani membuat masalah di wilayah Handai Bang ini? Sudah bosan hidup ya? Tiveu tergagap. Jagoan Handai Bang, tadinya aku mau kabur. Kau malah memanggilnya untuk menghadapiku. Bai Xiaolong menunjuk Tiveu dan berkata, Pengurus Han, kedatangan Anda sangat tepat waktu. Bubur orang ini pasti bermasalah, saya rasa perlu diperiksa dengan teliti. Tetapi begitu Handai Bang melihatnya, dia langsung tergagap. Tuh, Tuan muda Ti. Dia segera mengubah ekspresinya 180 derajat. Tuan muda Ti, kalau saya tahu Anda ingin menjual bubur, saya pasti akan mengatur kios dengan lokasi strategis untuk Anda. Bubur yang dijual Tuan muda Ti jelas merupakan produk terbaik di dunia manusia. Mana mungkin ada masalah? Dia merangkul bahu Tiveu. Beri aku semangkuk dulu. Urusan Tuan muda Ti adalah urusanku. Tiveu menerima kantong uang di tangannya, tersenyum canggung. Orang ini benar-benar sok akrab. Lagi pula, apa perlu menjilat sampai sebegitunya? Aku tidak tertarik pada pria. Xiaolong melihat adegan ini dan matanya terbelalak. Tunggu sebentar. Bukankah itu kantong batu roh yang baru saja aku suruh bawahanku berikan kepada Handai Bang? Sialan, pengurus Han bertanya dengan santai. Bawahan yang berdiri di pintu masuk bertanya dengan wajah bingung. Apakah kita perlu membantu? Raja Ti dan pahlawan Shou hanya berdua? Bisakah mereka mengalahkan raja-raja bela diri sebanyak itu? Dia bertanya lagi. Gunung Raja Agung? Di mana letak Gunung Raja Agung itu? Tiveu terkejut, terpaksa menjawab. Gunung terbesar di selatan distrik Dongzhou adalah Gunung Raja Agung. Handai Bang menangkupkan tangan. Terima kasih banyak Tuan Muda Ti atas informasinya. Saya, Han, sangat menghargainya. Tiveu tanpa sengaja berbalik, melihat Xiaolong diam-diam menguping, lalu angkat bicara. Tuan muda Bai, apa yang kau lakukan? Xiaolong yang belum selesai mendengar tentang Tuan Zamana, Gunung Raja Agung mana, tergagap. Itu, batu roh itu adalah uang untuk membeli bubur dari Handai. Tiveu, itu aku yang memberikannya kepada Handai Bang. Apa aku tidak boleh mendengarkannya sedikit pun? Aku juga mau makan. Jika ada masalah, 4 toko beras besar pasti akan memberimu pelajaran. Tiveu memberinya semangkuk. Kalau mau makan, makan saja. Handai Bang sudah memberi cukup banyak. Aku kasih kau semangkuk gratis. Tetapi Xiaolong malah ragu. Oh, aku hanya bicara begitu saja. Siapa tahu kau menambahkan sesuatu yang lain ke dalamnya. Kerumunan di sekitar bersorak antusias. Makan, makan. Xiaolong hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, Sialan, masa bodohlah? Ambil risiko, dia dengan cepat menumpahkan seluruh mangkuk bubur ke mulutnya. Saat ini, dalam benaknya muncul gambaran-gambaran aneh. Tunggu sebentar, aku sedang makan bubur, aku sedang makan bubur. Aku tiba-tiba teringat saat kakak perempuanku memelukku. Itu adalah waktu paling membahagiakan dalam hidupku, tanpa beban. Xiaolong merasa sangat senang, ingin terbang. Buburnya anak sekali. Dia tanpa sadar sudah terguling di tanah, bergumam. Wah, kenapa rasanya melayang-layang begini? Aku adalah burung kecil,
Aku ingin terbang, ingin terbang. Ketika kesadaran kembali, dia tiba-tiba berdiri tegak. Tetapi semua yang baru saja terjadi, semuanya disaksikan oleh orang banyak. Mesum, sungguh rendah sekali. Xiaolong hanya bisa batuk beberapa kali. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia menunjuk ke kios bubur, mengeluarkan sekantong uang, dan berkata dengan suara keras, "Ini 20 batu roh tingkat menengah, sisa beras ini. Aku beli semua." Setelah bicara, dia melemparkan kantong uang itu dan menyambar karung beras. Tiviu belum sempat pulih, hanya bisa mengulurkan tangan untuk menangkap kantong uang itu. Tetapi kantong uang itu belum sempat jatuh ke tangannya. Orang itu sudah memeluk karung beras, menghilang secepat kilat. Dia bertanya dengan terkejut. Dia lari secepat itu? Han Daibang menjelaskan, jurus warisan keluarga Ba adalah langkah naga berenang. Jika Tuan Besar Bak tahu putranya menggunakannya untuk merampok barang, dia pasti akan muntah darah saking marahnya. Dia mengangguk. Tampaknya dia memang punya bakat untuk menjadi bandit besar. Kecepatannya begitu cepat. Pengurus Han melihat mangkuk bubur di tangannya yang belum sempat dia makan, lalu menghela napas. Ini cuma semangkuk bubur putih? Apa perlu sampai segitunya? Dia tidak ragu lagi, lantas menengadah dan menghabiskan mangkuk buburnya. Begitu masuk ke mulut, dia langsung merasa melayang-layang, perasaan seperti telah mencapai puncak kehidupan. Han Daibang pun langsung berbaring di tanah dan bersenandung. Bubur ini memang tidak biasa. Tiviu menggelengkan kepala. Satu orang lagi. Reaksi ini terlalu berlebihan. Apa dunia fantasi ini belum pernah punya makanan enak? Han Daibang berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Beberapa hari ini Anda menjual bubur, saya akan mengikuti Anda dan melindungi Anda. Saya yakin akan ada masalah yang terjadi. Kerumunan penonton yang melihat pemandangan ini tampaknya ikut merasa yakin. Melihat reaksi mereka, bubur itu seolah benar-benar sangat lezat. Haruskah mereka mencobanya? Di kediaman keluarga Bah, aromanya harum semerbak. Seseorang tanpa henti memuji, energi spiritual dari beras ini sungguh melimpah. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Bak Ciulong mengaduk bubur sambil berpuas diri. Syukurlah aku pintar. Cepat-cepat membelinya selagi harganya belum naik. Dia berbalik ke arah seorang gadis cantik yang sedang membaca di samping kolam ikan tak jauh dari situ, lalu memanggil, "Kakak, kakak, datang dan cicipi bubur yang kubuat ini beras yang sangat istimewa." Dia berlari dengan semangat, ingin membawa mangkuk bubur itu di depan kakaknya agar dia bisa mencicipinya. Ketika dia menyadari mengapa dia basah kuyup, barulah dia menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kapan aku bisa melompat sejauh ini? Tiulong tidak hanya menginjak permukaan air untuk mengambil daya dorong, tetapi ia melompat satu langkah dan sudah tiba di seberang. Bak Tiuna juga sangat terkejut. Sebelumnya, adik yang kekuatan eksternal tingkat 3 miliknya paling jauh hanya bisa melompat 6 meter. Sekarang dia bisa dengan mudah melompati kolam selebar 8 meter. Dia bertanya dengan tegas, "Bisakah kau jelaskan pada kakak? Sebenarnya apa yang terjadi? Adikku tersayang." Tiulong juga tidak percaya pada dirinya sendiri. "Aku melompat 8 meter. Aku sudah berhasil menembus kekuatan eksternal." Kekuatan eksternal tingkat 4. Dia tertawa terbahak-bahak seperti kembang api tahun baru. "Hahaha, Bak Tiulong, aku ini masih muda tapi sudah menjadi ahli kekuatan eksternal tingkat 4. Ya, aku memang jenius muda." Tiuna buru-buru menghentikannya. "Pelankan suaramu, apa kamu tidak merasa malu?" Dia bertanya dengan tegas. "Apa kamu mengandalkan pil spiritual untuk mencapai tingkat 3, apalagi tingkat 4? Katakan yang sebenarnya. Mengapa kamu tiba-tiba menembus?" Tiulong menjawab dengan jujur. "Ah, kakak, begini, aku bertemu seseorang yang aneh di pasar beras. Dia menjual sekilo beras seharga 1 batu roh tingkat menengah. Setelah makan bubur yang dimasak dari beras itu, energi spiritual dalam tubuhku tiba-tiba melonjak. Setelah itu, aku melempar batu roh padanya, memamerkan jurus langkah naga berenang, merampas berasnya, lalu kabur. Siapa yang bisa bereaksi tepat waktu, kan?" Tiuna mengambil mangkuk bubur yang disodorkan adiknya.
Maksudmu setelah makan semangkuk bubur ini kamu langsung menembus? Itu terlalu dibuat-buat. Lagi pula, orang itu belum setuju menjualnya, tindakanmu jelas merampas. Merampok itu tidak baik, Tiulong berkata dengan bangga. Tapi aku sudah bayar. Jeti itu tidak dihitung merampok. Besok, suruh ayah menghadiahiku aliran air kecepatan. Dia pasti harus menghadiahkan aliran air kecepatan untuk merayakan aku yang telah mencapai tingkat keempat. Tiuna tersenyum pahit. Terserah kamu saja, aku coba dulu. Setelah berkata begitu, dia menyendok sesendok bubur ke mulutnya. Begitu dia mencicipi sedikit, matanya langsung berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dengan ekspresi wajah yang aneh. Tiuna buru-buru menutup mulutnya. Memalukan sekali, aku kehilangan muka. Bubur ini benar-benar lezat tiada tara, harum dan penuh dengan energi spiritual. Dia menghibur dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada yang melihat, kan? Benar-benar memalukan. Namun Tiulong bertanya dengan polos, "Kakak, barusan kamu berteriak ah? Biar aku beritahu ya, reaksi kakak barusan lebih berlebihan daripada reaksinya aku tadi." Sebelum dia selesai bicara, dia menyadari, kakak berubah menjadi iblis. Dia berkata tergagap, "Tunggu, apa aku salah bicara? Kenapa aku merasa merinding begini?" Bahkan sebelum sempat bersiap mental, Tiulong sudah berteriak keras, "Kakak, maafkan aku, telingaku putus, telingaku akan putus." Tiuna mencubit telinganya sambil menceramahi, hebat sekali, berani-beraninya menggunakan jurus rahasia keluarga untuk merampok. Sudah sadar belum? Apa kamu sudah salah? Keluarga kita berbisnis dengan jujur. Kamu merampas barang orang lalu kabur? Sebenarnya kamu ini pedagang atau perampok? Perampok! Tiulong memohon ampun. "Kakak, aku salah. Pelan sedikit. Lebih baik kakak bunuh aku saja. Aku salah. Telingaku akan putus. Aku benar-benar sudah bayar." "Kok?" Di kediaman putri daerah, Trenlang kembali mengejek. "Ku dengar kamu ditipu oleh saudara baikmu." Dia mencibir. TV ini memang menarik. Pertama menulis surat cinta untuk putri daerah, lalu mengancam saudaranya sendiri. Lu Zi menimpali. "Benar. Saat itu, aku bahkan menyarankan kakak Duong Ti untuk tidak memberikan 20 butir permen susu itu, tapi dia tidak mendengarkan." Trenlang menyindir. 20 batu roh tingkat menengah untuk membeli 20 kilo beras? Haha, dasar bodoh. Duong Ti menjawab, "Apa urusanmu? Lagi pula aku juga tidak makan beras itu." "Lu Zi." "Benar." Saat itu, seorang pelayan wanita datang memanggil Duong Tiu. "Putri daerah mengundang Anda." Lu Zi berkata dengan cemas. "Habislah, kakak Duong Tiu dalam masalah." Duong Tiu juga merasa cemas, lantas bertanya pada Nona Tiunu, "Apa putri daerah memanggilku karena masalah beras itu?" Tiunu hanya menjawab, "Anda pergi saja dan Anda akan tahu." Di dalam ruangan pribadi, Tiunhu berkata dengan hormat, "Putri daerah, Duong Tiu sudah dibawa kemari." Putri daerah Duong Kaifan berbalik dan bertanya, "Ku dengar beras untuk membuat bubur itu dibeli olehmu dengan harga tinggi." Duong Tiu menangkupkan tangan dan menjawab dengan jujur, "Benar, hamba hanya ingin membantu seorang saudara. Sisa uang yang kurang itu kusewa sendiri. Sama sekali tidak ada penggelapan dana publik." Duong Kaifan kembali bertanya, "Siapakah saudara yang kamu maksud?" Dia menjawab, Ya. Dia awalnya adalah pekerja serabutan di istana, baru beberapa hari yang lalu dia pergi." Putri daerah bertanya dengan menyelidik, "Maksudmu TVU?" Duong Tiu menjawab dengan terkejut, "Ya, mungkinkah?" Tapi putri daerah masih mengingatnya. "Mungkinkah karena masalah surat cinta itu sehingga Anda masih menyimpan dendam?" Duong Kaifan melanjutkan, "Lalu apakah kamu tahu asal-usul beras ini?" Dia menggelengkan kepala. "Hamba tidak tahu. Tetapi TVU adalah orang yang bermoral baik. Beras ini sama sekali tidak bermasalah." Dia berbalik dan berkata, "Baiklah, kamu boleh mundur. Besok kamu ikut denganku ke pasar untuk mencari TVU." Duong Tiu terkejut mendengarnya. Tetapi dia berani bertanya lebih jauh. Duong Tiu hanya bisa memberanikan diri memohon kepada putri daerah,
Tiu telah diusir dari kediaman karena tindakan yang melampaui batas sebelumnya. Mohon, putri daerah, maafkan dia. Maafkan dia sekali ini saja, berikan dia jalan keluar. Dia hanya sedikit suka bercanda, sama sekali tidak bermaksud jahat. Putri daerah mengangguk puas dan berkata, "Kamu adalah orang yang menghargai persahabatan dan keadilan. Tenang saja, aku tidak ingin menyulitkannya. Selain itu, kamu dipromosikan menjadi kepala pekerja serabutan. Setelah ini, semua urusan pekerja serabutan akan menjadi tanggung jawabmu." Duong Tiu dalam perjalanan kembali terus memeras otak. Kenapa aku dipromosikan? Ya, semoga saja ini tidak akan menambah masalah bagi Tiu, kan? Sementara itu, Duong Kaivan di ruangan pribadinya tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Tiu ini sungguh aneh. Dia melihat surat cinta di atas meja. Berpikir, tidak hanya memiliki sastra yang bagus dan tulisan yang indah, tetapi dia juga memiliki beras semacam ini. Tak heran dia meninggalkan istana pangeran. Phoenix mencari pasangan. Aku belum pernah mendengar puisi seperti itu. Sungguh sangat menakjubkan. Tapi kenapa tulisan dari beberapa kata itu begitu aneh, namun bisa dipahami dengan jelas, seolah-olah tulisan itu benar-benar berasal dari satu orang. Orang yang menarik. Sayang sekali dia hanya seorang pelayan rendahan. Aduh, apa yang sedang kupikirkan ini? Saat ini, di Gunung Raja Agung, Tuan Zhao Tua sedang memarahi seseorang. Tiu, kamu diam-diam memberikan pil penempat tubuh yang kuberikan padamu untuk berkultivasi kepada Tiu lagi. Tiu tertawa. Aduh, guru ketahuan. Kak Tiu, cepat lari. Tuan Zhao Tua merengek. Cepat kemari dan latih teknik memurnikan pil. Tiu dengan polosnya menawar. Guru, biarkan aku bermain dengan Ameyukyu sebentar lagi. Tiu merasa senang melihat pemandangan ini. Dikelilingi gunung, dan ada pil penempat tubuh. Sesekali seperti ini tidak masalah. Sistem mengingatkan, menyerap pil penempat tubuh, fisik meningkat. Tiu berpamitan kepada semua orang, bersiap turun gunung. Mendengar itu, Mo Tiu berpesan, Tiu, ingatlah untuk kembali secepatnya. Sekaligus berjanji bahwa pil penempat tubuh yang diberikan gurunya akan dia simpan untuk Tiu. Tuan Zhao Tua berteriak dari jauh, "Hei gadis kecil, itu kuberikan untuk kamu gunakan berkultivasi." Tiu terkejut melihat keramaian pasar hari ini. Sekaligus berpikir, gadis kecil Tiu ini benar-benar bodoh. Tapi Tuan Zhao Tua pasti sengaja. Bagaimana mungkin gadis kecil ini memiliki begitu banyak pil penempat tubuh? Tiba-tiba, Tiu mendengar teriakan keras. Semua orang cepat kemari. Putri daerah dan nona muda keluarga Bai sedang bertengkar. Tiu juga melihat ke arah kerumunan. Tanpa diduga itu adalah tempat tinggalnya. Dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Di sisi lain, Bai Xiaoye dan putri daerah sama-sama memikirkan hal yang sama. Di mana Tiu? Mereka sudah berdiri di sini selama 2 jam, dikelilingi oleh orang lain. Dikelilingi, tepat pada saat ini. Putri daerah melihat Bai Xiaoye juga ada di sana lalu melangkah maju dan bertanya, "Kakak Bai, ada urusan apa kamu datang kemari hari ini?" Tak disangka, Bai Xiaoye balik bertanya kepada putri daerah. Lalu, kenapa putri daerah datang kemari? Putri daerah tertawa keras dan berkata, "Tentu saja ini karena Tiu dari istana pangeran kami. Anak nakal ini pergi sendiri beberapa hari yang lalu tanpa persetujuanku." Mendengar itu, Bai Xiaoye tertawa, "Tapi ku dengar tuan muda Tiu bukannya diusir dari istana pangeran." Pada saat yang sama, dia berpikir, karena Tiu berasal dari istana pangeran, kamu ingin memonopoli berasnya? Tidak boleh, Bai Xiaoye melanjutkan. Ku dengar istana pangeran benar-benar buta karena hanya gara-gara dia menulis surat cinta untuk putri daerah. Putri daerah menunjukkan rasa tidak senang. Tiu berpikir dalam hati. Bicara tentang orang jangan sebut kekurangannya, memukul orang jangan pukul wajahnya. Apa kalian tidak tahu? Setelah mengatakan ini, keduanya saling menoleh dan menatap lawan mereka dengan mata marah. Sekaligus menanyakan satu kalimat, Tiu, kapan sebenarnya dia akan tiba? Bai Xiaolong dan Duong Tiu sama-sama berbalik ke samping, menunjukkan ekspresi khawatir. Seorang pria melangkah maju dan menyapa Bai Xiaoye.
Bai Xiaoya, Nona Bai juga datang. Sungguh kebetulan. Sebenarnya, saya sudah lama mengagumi Nona Bai. Kerumunan dari kejauhan berbondong-bondong menuju Viu Tronghong. Kudengar dia adalah praktisi kekuatan eksternal puncak yang levelnya telah mencapai setengah ahli bela diri. Benar-benar pahlawan muda. Di usia semuda itu, dia sudah menjadi setengah ahli bela diri. Di sisi lain, seorang sarjana yang anggun mendekat dan berkata, "Wutu Ungguyan menyambut Nona Bai. Boleh saya tahu bagaimana kabar Nona Bai belakangan ini?" Sekelompok wanita muda memuji dengan tatapan memuja. Ini adalah sarjana paling berbakat di kota Liang, Lu Tungguyan. Kedua pria itu mengelilingi Bai Xiaoya dan bertanya, "Ada urusan apa Nona Bai datang kemari hari ini? Mereka menunggu siapa?" Putri daerah marah sekaligus berpikir dalam hati, setiap saat para pria ini hanya mengelilingi wanita rendahan itu. Apa aku, putri daerah, tidak cantik? Atau statusku membuat mereka ingin tapi tidak bisa mendapatkannya? Duong Tiu di samping mengingatkan putri daerah. Tolong perhatikan ekspresimu sedikit. Pada saat yang sama, TVU telah menyelinap keluar dari kerumunan yang bersorak untuk kedua tuan muda dan Bai Xiaoya. Dia menyela di antara kedua orang itu sambil mengulurkan tangan memberi isyarat. "Minggir, minggir." Melihat situasi ini, Viu Tronghong menunjuk Duong Tiu lalu memarahi TVU di depannya. "Hei, bocah, berhenti di situ. Apa kau tahu ini tempat apa?" TVU berkata dengan sedikit cemas. "Ini toko saya. Apa ada masalah?" Duong Tiu angkat bicara memanggil TVU. Saat itulah TVU menyadari kehadiran Duong Tiu, putri daerah dan Bai Xiaolong. Dia menebak bahwa hari ini mereka ingin membeli beras lagi. Melihat ini, Viu Tronghong sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hati, ternyata putri daerah dan Bai Xiaoya datang ke sini karena penjual beras ini. Kalau begitu mudah saja, jika aku membeli semua beras itu dan memberikannya kepada Xiaoya, bukankah itu hal yang bagus? Berpikir demikian, dia berkata dengan sombong, "Bocah, semua beras ini aku beli semuanya. Toko ini juga milikku hari ini." Mendengar itu, TVU berpikir dalam hati, orang ini sudah terlihat menyebalkan. Aku sama sekali tidak ingin menjualnya. Bagaimana kalau aku menaikkan harganya setinggi mungkin sampai dia takut? Berpikir demikian, TVU berkata, "Baiklah, totalnya 40 batu roh tingkat menengah." TVU melanjutkan, 1 kilogram beras 2 keping batu roh tingkat menengah, 20 kilogram totalnya 40 keping, 40 batu roh tingkat menengah. Viu Tronghong berteriak marah, 40 batu roh tingkat menengah. Kau pikir aku bodoh? Ini menjual beras atau merampok? Melihat itu, TVU berkata, "Kalau tidak punya uang, jangan sok jeti orang kaya. Bukankah kau ingin pamer kedermawanan di depan para wanita? Semuanya tertulis di wajahmu, siapa yang tidak tahu?" Viu Tronghong sangat marah hingga tercekik. Bai Xiaoya dengan ekspresi jijik berkata, "Sungguh memalukan." Viu Tronghong merasa malu, tidak bisa berkata-kata. Han Dapeng berpikir dalam hati dari jauh. Aku tahu ini akan terjadi, tapi orang terlalu ramai. Bagaimana aku bisa menyalah? Setelah itu, dia berteriak keras, "Pipiu, jangan terprovokasi." Begitu dia selesai bicara, wajah Viu Tronghong menjadi ganas. Dia berkata, "Di kota Liang, wilayah timur Seau ini, aku, Viu Tronghong, tidak akan membiarkan diriku dipermalukan di depan para nona muda." Setelah mengatakan itu, tangannya memancarkan aura, dan angin kencang bertiup. Viu Tronghong berteriak keras, "Hari ini jika aku tidak membunuhmu, sulit bagiku untuk meredakan amarah di hatiku." Semua orang di sekitar terkejut, tidak percaya bahwa hanya karena satu kalimat, dia ingin menyerang. Sementara itu, Bai Xiaoya sangat khawatir. Karena Viu Tronghong adalah ahli kekuatan eksternal puncak, berasal dari keluarga yang berspesialisasi dalam kultivasi kekuatan eksternal. Putri daerah juga khawatir pada TVU, karena dia hanya memiliki kultivasi kekuatan eksternal tingkat 1, bahkan belum memiliki energi bela diri. Jika begini, dia pasti akan mati. "Hentikan!" Han Dapeng menerobos kerumunan dengan berani, berteriak keras, "Hentikan!"
Viu Tronghong melancarkan jurus tinjunya. Viu menampilkan keahlian NHHN. Viu Tronghong mencibir. Kau ingin menggunakan hal itu untuk menahan jurus warisan keluarga yang telah mencapai tingkat setengah langkah ahli bela diri milikku? Kau terlalu naif. Tapi segera, dia sangat terkejut karena kekuatan Viu dapat dengan mantap mendorong mundur tinjunya. Dia tidak bisa mengerti mengapa tidak ada energi yang dilepaskan sedikit pun, namun Viu bisa menahan serangannya. Dia terlempar jauh, hanya menyisakan suara. Teriakan menyedihkan. Viu Tronghong dipukul. Jatuh tersungkur. Bai Xiaolong dan Han Dapeng bergegas mendekat. Seseorang memuji. Ternyata Viu begitu hebat. Dan bertanya apakah ada jurus yang bisa dia ajarkan kepada Bai Xiaolong. Sementara Han Dapeng tanpa henti memuji kehebatan Viu, tetapi dalam hati dia berpikir, bagaimana mungkin Viu Tronghong adalah ahli kekuatan eksternal puncak yang telah mencapai setengah ahli bela diri. Viu ditanyai oleh semua orang dan dimarahi karena menyembunyikan keahliannya. Viu hanya bisa menghela napas, memasang ekspresi tak berdaya dan menjawab, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Viu Tronghong, yang saat itu belum mati, mengangkat kepalanya dan berkata, bocah tengik, ternyata kau punya kemampuan juga. Hebat, pantas saja kau begitu sombong. Dia berpikir dalam hati. Aku tidak bisa memecahkan gerakan dia tadi, tetapi jurus itu sama sekali tidak memiliki kekuatan membunuh. Aneh sekali, dia pasti hanya beruntung. Bagaimana mungkin teknik bela diri tidak berguna seperti itu bisa ada? Namun, Viu Tronghong malu untuk mengakui hal itu. Dia berkata, barusan aku meremehkanmu. Kali ini aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Viu dan semua orang berbalik dan menatapnya, berkata, hei kamu tenanglah Se. Bentar, kita tidak punya dendam yang dalam, kan? Saat ini, Han Daibang maju dan berkata, Tuan muda Viu, adikku ini baru datang, kau belum mengerti keadaannya. Atas namanya, aku minta maaf padamu. Demi aku, lupakan saja masalah ini. Mendengar kata-kata Han Daibang, Viu Tronghong berbalik, memanggil namanya dengan suara rendah dan berkata dengan marah, Han Daibang, pikirkan baik-baik. Kekuatan eksternal kita sama-sama telah mencapai tingkat 10, tetapi aku sudah mencapai puncak. Aku mengatakan ini, jangan berpikir karena kau adalah manajer pavilion ramuan roh, aku tidak berani menyentuhmu. Lu Tungguyen melangkah maju dan berkata, tidak begitu, saudaraku, kamu terlalu banyak berpikir. Han Daibang beberapa hari lalu telah membuat marah Tuan Yin, sang ahli pemurnian pil suci yang tersembunyi di pavilion ramuan roh. Dia melanjutkan, jadi, saat ini pavilion ramuan roh telah menurunkan jabatannya. Apakah kamu tidak melihat hari ini dia mengantarmu keluar tanpa ada yang mengawal? Mendengar ini, Viu menoleh dan bertanya pada Han Daibang, apa kamu diturunkan jabatannya? Saat ini, Han Daibang sangat bingung dan marah, tidak tahu mengapa berita itu menyebar begitu cepat. Viu Tronghong berkata dengan marah, seorang penjual beras busuk, seorang pengurus yang dipecat, kalian semua pikir Viu Tronghong ini mudah diintimidasi. Dia melancarkan pukulan, berteriak keras, tinju pemecah gunung keluarga Viu, kekuatan 10 kali lipat. Semua orang di sekitar terkejut, bergegas berteriak keras, Viu, cepat menghindar. Viu Tronghong membawa tinju yang memancarkan aura, melesat ke arah Viu. Dia menggeram, mati kau. Namun, Viu hanya perlu mengangkat tangannya. Seberkas cahaya biru telah melemparkan Viu Tronghong jauh, membuatnya tidak percaya. Semua orang terkejut melihat Viu Tronghong didorong mundur dengan begitu mudah. Viu menatap Viu Tronghong dan bertanya, mau bertarung lagi? Apa kamu mau menyerang lagi? Setelah berkata demikian, dia berpikir dalam hati, kenapa keahlian biasa ini terasa seperti taikai? Viu Tronghong menyeka mulutnya dan berkata, tunggu saja aku. Ketika aku menjadi praktisi bela diri resmi, aku akan datang dan menantangmu. Viu menopang dagu. Wajahnya terlihat bosan. Dia tidak menyangka dia mencari masalah sendiri dengan menantang orang bodoh kekuatan eksternal tingkat ke-1. Saat ini,
Bai Shalong berbalik dan berkata, "TVU, keluarga View semuanya adalah orang kasar yang gila berkelahi. Jangan pedulikan mereka, cepat jual berasnya." Mendengar kata-kata Bai Shalong, TVU baru ingat bahwa dia telah salah bicara. Setengah kilogram 2 keping batu roh tingkat menengah. Kalau begitu, dia akan menaikkan harganya saja. Berpikir demikian, dia melihat ke dalam keranjang berasnya dan berkata, "Setengah kilogram 2 keping batu roh tingkat menengah, harga wajar, tidak menipu tua atau muda. Kemarin adalah harga promosi, hari ini adalah harga normal yang baru." Orang-orang di bawah riuh berdiskusi, tidak yakin apakah mereka salah dengar. 2 keping batu roh tingkat menengah terlalu mahal. Apa orang ini sudah gila? Lu Tungguyen berjalan ke arah Viu Tronghong, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tuan muda besar, dia hanyalah seorang penjual beras, mengapa kamu begitu takut?" Mendengar itu, Viu Tronghong berkata dengan marah, "Berhenti memprovokasiku. Setiap kali kau hanya bersembunyi di balik punggung orang lain, jika kau punya kemampuan, lakukan sendiri." Viu Tronghong menatap TVU, menggertakkan gigi dan berkata, "Balas dendam seorang satria tidak akan terlambat walau 10 tahun. Mendengar itu, Lu Tungguyen ikut tertawa. Benar, benar. Namun, dalam hati dia berpikir, apa yang membuatmu pantas disebut satria? Mari kita lihat bagaimana nanti kau menyelesaikan masalah dengan bocah ini. Han Daebang berjalan ke arah TVU, dengan sedikit amarah di wajahnya, memegang kantong uang dan berkata, "Tuan muda Ti, kamu tidak perlu menjual lagi, saya akan beli semuanya. Ini 40 keping batu roh tingkat menengah, 10 kilogram beras, benar kan?" Pada saat yang sama, dia berpikir, sepertinya Xiao Tua sudah membeli semuanya, jadi tidak akan ada masalah lagi. Tiba-tiba Bai Xiaolong menerobos masuk, mengeluarkan 50 keping batu roh tingkat menengah, ingin membeli semua beras yang tersisa. TVU bertanya dengan ekspresi tak berdaya, "Kemarin kamu sudah membeli 10 kilogram? Apa sudah habis dimakan?" Putri daerah dari kejauhan menawarkan 60 keping batu roh tingkat menengah untuk membeli beras itu. Pada saat yang sama, Bai Xiaoya berbicara. Sebenarnya, melihat hal itu, putri daerah tertawa keras dan berkata, "Kemarin keluarga baik kalian sudah membeli 10 kilogram, hari ini kalian masih ingin membeli semuanya. Kalian ingin membeli barang bagus untuk disimpan. Meskipun kalian adalah pedagang, keserakahan yang tidak terbatas bukanlah hal yang baik." Melihat hal itu, Duong Ti berpikir dalam hati, dimanapun ada keluarga Bai, Nona putri daerah sepertinya selalu sedikit bersemangat. Mendengar itu, Bai Xiaoya berbalik dan berkata, "Jati, ide bagus apa yang dimiliki putri daerah? Bukankah membeli barang itu siapa yang menawar lebih tinggi? Dialah yang dapat." Putri daerah juga tidak mau kalah. Dia berkata, "Baiklah, istana pangeran kami juga tidak kekurangan uang. Siapa takut?" Bai Xiaoya berteriak keras, "Kalau begitu, saya tawar 70 keping." Putri daerah segera menaikkan harga menjadi 80 keping. TVU di tengah menasihati, Etika kalian berdua. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Yang satu menawar 90, yang lain menawar 100, 150 hingga ke 200. Melihat hal itu, TVU berdiri untuk mendamaikan. "Jangan berebut lagi, hari ini aku hanya menjual bubur." Setelah selesai bicara, mangkuk-mangkuk bubur yang harum mengepul disajikan untuk dinikmati semua orang. Semua orang makan sambil memuji kelezatannya. Lu Tungguyen berkata, "Mahal sekali, apa benar bisa makan ini sering-sering? Benar-benar membingungkan." Saat ini, mata TVU berbinar, dia berkata, "Semangkuk bubur manis, semangkuk bubur nasi 20 koin tembaga atau 10 keping batu roh tingkat rendah, tidak ada perbedaan usia. Siapa yang ingin makan bubur, silakan masukkan sendiri batu roh ke dalam tas." Dia menggosok-gosok tangannya dan berpikir, hari ini harus menaikkan harga baru supaya untung banyak. Bagaimanapun, semua orang sudah membeli. Kemarin, Jeti coba saja. Tiba-tiba, semua orang serempak memuji kelezatan bubur itu. Viu Tronghong juga menunjukkan ekspresi terkejut karena energi roh yang melimpah.
Apakah dia sudah naik tingkat menjadi praktisi bela diri? Semangkuk bubur saja sudah bisa menaikkan tingkat. Dia membelalakan mata dan berkata, "Hidup ini terbayar sudah, bocah tengi. Makan semangkuk buburmu saja bisa menaikkan tingkat, aku akan segera membalas dendam." Kata-katanya belum selesai, Lo Tungguyen sudah menendangnya hingga terbang keluar. Balas dendam apa? Piu Trongkong dipukul oleh Lo Tungguyen hingga kepalanya bengkak besar. Dia berteriak marah. "Lo Tungguyen, jangan kira karena ayahku mengambil adikmu sebagai selir, aku tidak berani melakukan apapun padamu." Mendengar itu, Lo Tungguyen membeku. Dia berbisik kepada Piu Trongkong, "Kamu jangan berteriak seperti itu. Apa untungnya sih?" Piu Trongkong masih berteriak marah. "Jelaskan padaku, kenapa kau memukulku?"